Patrick Kluivert berhasil mengantarkan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dalam 3 laga yang dijalani. Sebagai informasi, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu. Kala itu PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk menggantikan Sintayong. Pelatih asal Belanda itu kemudian menjalani laga tersebut bersama timnas Indonesia debutnya 20 Maret 2025. Timnas Indonesia harus bertemu di kandang Australia. Ini merupakan laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut Patrick Kluivert berakhir tragis. Timnas Indonesia dipermalukan Australia dengan skor 1-5. Skuad Garuda selanjutnya ditantang Bahrain pada 25 Maret 2025. Pada laga itu, akhirnya Indonesia dapat menang 1-0. Ini sekaligus menjadi laga kandang perdana bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert menjalani laga ketiga bersama timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia ditantang Cina di SUGBK. Oleh Romani dan kawan-kawan sukses menumbangkan Cina dengan skor 1-0. Secara total, Patrick Kluivert mampu mempersembahkan 2 kemenangan dari 3 laga bersama timnas Indonesia. Catatan ini membuat Patrick Kluivert lebih baik dari Sintayong. Sebagai informasi, Sintayong tak pernah meraih kemenangan pada 3 laga perdananya bersama timnas Indonesia pada kala itu. Debut Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia terjadi pada 29 Mei 2021 kala itu tim Merah Putih ditantang Oman dalam sebuah laga persahabatan. Timnas dikalahkan Oman dengan skor 1-3. Rinciannya ini di Thailand juga 2-2 dikalahkan. Sintayong baru memberikan kemenangan perdana bagi timnas Indonesia pada laga keempat. Tepatnya, timnas Indonesia mampu menumbangkan Cina Taipei dengan skor 2-1. Ini merupakan laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 yang terlaksana pada 7 Oktober 2021 lalu. Timnas Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan atas Cina setelah 38 tahun gagal melakukannya. Tembok Cina berhasil dirobohkan timnas Indonesia. Gol tunggal Uri Romani memastikan kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil itu sekaligus mengakhiri paceklik kemenangan timnas Indonesia melawan Cina. Sebelum kemenangan di GBK pada Kamis malam, tim Garuda sudah 38 tahun tidak pernah mampu mengalahkan Cina. Sebelum kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, kali terakhir timnas Indonesia menang dari Cina adalah pada 20 Februari 1987 dalam ajang Piala Raja di Thailand. Ketika itu tim Garuda menang dengan skor 3-1. Setelah itu selama 38 tahun berlalu, Indonesia tak pernah mampu mengalahkan Dragon dengan rekor 8 kali kalah dan imbang 2 kali. Kekalahan terakhir terjadi pada pertemuan pertama Oktober 2024 saat Indonesia menyerah 1-2 dari Cina di Kongliao. Itu sebabnya kemenangan 1-0 timnas Indonesia sangat pantas dibanggakan. Kemenangan atas Cina juga membuat Jaijes dan kawan-kawan memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Jepang versus Indonesia akan berlangsung di Suita Selasa 10 Juli. Timnas Indonesia masih berpeluang mengakhiri babak ketiga dengan posisi bagus, yakni menggeser Arab Saudi dari peringkat 3 grup C. Pelatih Cina Branko Ivankovic mengakui tak kaget dikalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena skuad Garuda memang tim kuat. Cina dipaksa harus mengakui kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Tim asuhan Branko Ivankovic kalah dari setelan gol tunggal dari dicetaknya oleh Romani pada menit ke-45. Gol ini tercipta setelah Ricky Kambuaya dilanggar oleh pemain Cina sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Peluang ini dimanfaatkan dengan apik oleh pemain Romani sehingga membawa timnas Indonesia menang 1-0 hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Cina pun dipastikan tersingkir dari ajang 4 tahunan tersebut. Pasalnya, Cina tak lagi bisa mengejar defisit skor dengan tim lainnya. Kekalahan itu bahkan hanya mampu membuat Cina mengumpulkan 6 poin dari 9 pertandingan. Setelah dikalahkan timnas Indonesia, Branko Ivankovic mengucapkan selamat kepada tim asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Kroasia itu bahkan mendoakan agar skuad Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertama, selamat kepada Indonesia karena kemenangannya. Semoga mereka sukses di pertandingan berikutnya dan semoga lolos, ujar Branko Ivankovic. Setelah kekalahan ini, pelatih berusia 71 tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia tak kaget dengan hasil ini. Pasalnya sejak awal ia tahu timnas Indonesia memang bukan lawan yang mudah. Jaija dan kawan-kawan merupakan tim kuat, sehingga mereka memang susah dikalahkan. Kami sudah tahu Indonesia kuat, situasi mereka sangat bagus, semoga mereka meraih hasil yang mereka harapkan, kata Branko Ivankovic. Tak hanya soal kekuatan timnas Indonesia saja, namun ia juga mengakui bahwa sebenarnya cuaca di Indonesia juga tidak mudah. Untuk itu, para pemainnya sebenarnya sudah berjuang keras untuk mengalahkan timnas Indonesia. Selain itu, ia juga berdalih dengan adanya pemain muda yang saat ini memperkuat tim. Branko mengaku memang tak mudah karena Cina juga diganggu badai cedera. Terdapat beberapa pemain juga harus absen karena akumulasi kartu. Oleh karena itu, mereka cukup kesulitan mengalahkan timnas Indonesia sehingga tak kaget dengan hasil ini. Saya juga sudah tahu bahwa ini akan berat, apalagi menimbang cuacanya, tetapi pemain Cina sudah berusaha sampai menit-menit akhir. Pada akhirnya kami tahu bahwa ini adalah pertandingan yang sulit, apalagi kami tampil dengan pemain muda. Jadi, untuk para pemain yang tampil saat ini, terutama pemain muda yang ikut tampil, semoga mereka bisa menjadi masa depan buat Cina, pungkasnya. Kemenangan timnas Indonesia 1-0 atas Cina dalam babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya memastikan satu tempat di kualifikasi babak keempat, tetapi juga melambungkan posisi tim Garuda di peringkat FIFA. Kemenangan timnas Indonesia di SUGBK menambah 15,05 poin untuk Indonesia. Hasil tersebut menggeser posisi tim asuhan Patrick Kluivert itu ke ranking 117 FIFA atau naik 6 peringkat. Sebaliknya, Cina harus rela kehilangan 15,5 poin dan turun 4 peringkat ke posisi 98 FIFA. Pada pertandingan penutup kualifikasi babak ketiga, Indonesia akan dijamu sang pemuncak klasemen Jepang. Adapun poin yang dipertaruhkan akan lebih besar dari pertandingan melawan Cina karena selisih ranking FIFA dengan Jepang yang lebih jauh dibandingkan dengan Cina. Sementara itu, selain Indonesia terdapat 4 tim yang dipastikan lolos ke putaran keempat. Ada Uni Emirat Arab di posisi 3 klasemen grup A, bersama dengan Qatar yang mampu mengkoleksi 13 poin. Sementara persaingan sangat terjadi di grup B, di mana posisi 3 dan 4 masih diperebutkan oleh 3 tim. Pertama ada Irak di posisi 3 klasemen dengan total poin 12 dalam 9 pertandingan. Di peringkat keempat ada Oman yang telah memperoleh total poin 10 poin, dan Palestina dengan total poin 9. Ketiga negara ini masih memiliki kans besar untuk melaju ke putaran berikutnya.